Ayamnya kurang enak, kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua Aska dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gue tabok. Tanya anak. Gimana tuh, Kang Didi? Soal makan gratis ini rame sekarang. Bukan rame yang makan, rame yang komen. Rame yang komen, rame yang protes. Katanya ada bilang makanannya nggak enak, terus ada juga porsinya kurang lengkap. Dan apapun yang terjadi di lapangan pasti salah 58%. Salah. Pasti salah. Salah Prabowo Gibran. Makan tuh 58%, makan tuh. Memang saya jujur saya adalah tim sesnya 58%. Tapi kalau memang di lapangan tuh ada yang kurang ya, misalnya makannya nggak enak, ini kenapa langsung salahinnya, wah ini Prabowo Gibran nih, gitu, ini salah programnya, gitu. Tapi seperti Om Deddy tadi, menurut saya sih salah juga sih, karena yang dia serang anak kecil, kan itu protes rasanya nggak enak gitu. Dan apa ya, Om Deddy versus anak kecil tuh agak. Yo, why is he looking at me like that? What's up, little bud? You got a staring problem, pal? Like what, dude? He's just looking at you. He's a baby. Look at his face. Dumb little face. Stop. Yo, Zan, get your boy, dog. Tapi saya sebelum ngomentarin video tadi, saya mau membahas tentang awalnya dulu nih. Awalnya? Tentang janji makan siang gratis ini, saya ngerasa bahwa ini janji yang saya tidak pengen ini terjadi. Duh, kenapa begitu? Kita tuh belum perlu. Itu. Oke, nggak karena apa-apa. Misalnya mau membandingkan di negara lain, Ya. mereka pendidikannya udah maksimal, misalnya gurunya udah bagus, pendidikannya udah bagus-bagus. Nah, kita tuh di sininya pendidikannya belum selesai nih. Guru masih honorer, pendidikannya masih kurang. Terus dikasih makan dengan harapan kan, oke lah otaknya biar pinter. Tapi kan kalau pinter juga kalau dikasih pendidikan yang kurang baik, nggak masuk ya kurang juga. maksimal juga. Nah, tapi kan harapannya dengan makan gratis ini bisa membuat anak-anak ini jadi apa ya? Yang tadi mungkin Ya kan, makan bergizi itu terkait kecerdasan otak gitu. Benar, kan. dianggapnya begitu. Apakah? Ya menurut saya. Jadi duluan mana? Harusnya dibaikin kualitasnya dulu, baru dikasih makan gratis. Apa dengan makan gratis dengan harapan gizinya meningkat, otaknya jadi lebih bekerja? Begitu? Saya mau jawab dengan tantangan. Silakan. Jawab dengan tantangan. Ya. Mau pilih mana? Yang pertama, ngambil satu anak orang miskin. Ya. Kasih pendidikan setinggi-tingginya, makannya biarin orang tua dia. Satu itu. Ya. Yang kedua, kasih makanan bergizi, sekolahnya biarin urusan orang tuanya. Kira-kira SDM mana yang bakal bagus? Ini usul dari seorang kuli loh, Bro. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan karena kan program makan gratis ini memang masih banyak pro dan kontra gitu. Salah satunya dari sisi Kang Didi. Tapi ini oke lah karena sekarang sudah berjalan. Berarti apa boleh buat, kita memang harus memaksimalkan itu. Karena ini kan program udah dijalankan dan apapun itu sudah disetujui lah untuk dilaksanakan. Tapi untuk video Om Deddy tadi gimana menurut Kang Deddy? Om Deddy itu kayaknya kesel aja sih. Kesel karena loh kok anak orang lain boleh protes gitu, anak saya ditempeleng. Tadi Kang Didi bilang di off cam, Om Deddy kan biasanya konten pinggir jurang. Ini saya tuh penonton somasi. Iya. Jadi dia tuh bikin konten pinggir jurang. Benar. Itu komika materinya serem pinggir jurang. Benar. Tapi ketika ngelihat ada anak bilang makanan nggak enak, kok marah-marah gitu. Itu jauh dari pinggir jurang loh. Iya sih. Harusnya kalau saya ya, meskipun saya kenal Om Deddy ya, itu harusnya jadi evaluasi ya. Dan dia kan nyalahinnya gini, kalau nggak enak, makanan nggak lengkap itu kan siapa tahu memang itu adalah salah cateringnya.
atau salah distribusinya atau salah yang masak di situ, bukan salah program keseluruhan. Ya makanya sebenarnya kan bukan programnya yang disalahin tapi eksekusi pelaksanaannya. Tapi ketika ada masalah ya jangan marah-marah dong. Ketika ada anak kecil yang bilang makanannya nggak enak, diperiksa dulu. Ini bener nggak enak? Siapa tahu emang nggak enak ya. Dan enak tuh kan selera gitu. Nggak juga. Kalau ada makanan basi, ya itu maksud itu basi. Iya kan nggak enak kan? Jadi ya itu basi, Cuk, bukan enggak. Kalau saya bilang makanan nggak enak, kok nggak enak itu selera? Enggak. Oke. Basi juga nggak enak. Oke. Jadi alasan basi anjir. Enggak. Ini saya bilang nih, makanannya nggak enak, tapi kan siapa tuh ada orang yang tidak tahu basi. Ada loh. Ya, tim saya sih ada sih. Dia nggak tahu basi itu apa. Jadi ketika orang bilang nggak enak itu tidak langsung kesimpulannya ke selera. Iya. Bisa masakannya masih keras. Benar. Gitu. Atau nasinya kurang air. Nah itulah pentingnya dievaluasi. Benar. Nah tapi tadi Kang Didi sempat bilang kalau program makan gratis ini anaknya Kang Didi SMP SMA di daerah Cikodel. Cikalong Gulon. Udah sampai belum makan gratis di situ? Belum. Nah ini belum nyampe. Justru saya menjadi kritik di sini. Kenapa yang dikasih makan gratis duluan tuh ditesnya di kota-kota? Yang lebih butuh makan nih anaknya Kang Didi. Kalau makan gratis belum sampai, ini sekarang anaknya beliau lagi makan seblak sama aci. Dan masalahnya ketika kita misalnya ada yang protes, makan siang misalnya ada yang bilang nggak perlu. Selalu membandingkan ke kampung. Di kampung sana orang susah makan. Ya kenapa nggak diawalin di situ? Gitu. Iya, ya kan? Ya seperti kembali lagi ke awal harus diperhatikan lagi ini bakal seperti apa dampaknya. Saya pernah bikin video mempertanyakan ini program makan siang gratis ini indikasi keberhasilannya apa? Dan sebenarnya karena ini kan kalau tujuannya untuk kecerdasan otak berarti kan harus harus dilihat lagi bener nggak nih? Ini benar banget Kang Didi ya. Indikasinya nih apa? Ada video kemarin kan harus ada evaluasi dalam setahun. Video Deddy Mulyadi ini videonya nih. Setahun tuh 12 bulan. 2 tahun berapa bulan? Cicing ini kan logika anak-anak matematika sekarang itu kan parah emang. Setahun 12 bulan, 2 tahun berapa? Buat SMS Batu, latih anak-anak sekolahnya berhitung dengan baik. Sorry. Setahun 12 bulan. Nah, itu matematika dasar. Setahun berapa? 12 bulan. 2 tahun berapa bulan? Mikir keras. Maksudnya anak kayak gini mau dikasih makan gratis, makanya bergizi apapun mau sayur sama petaninya dikasih makan kayak gitu. Karena memang ada secara genetik memang ada yang kayak gitu. Benar. Nah, ini ya dia bukan makan gratis, solusinya adalah les bimbel gratis, primagama gratis. Atau nggak usah sekolah deh. Iya memang mending dikasih basic hidup bener, aja. Langsung. Adik maunya apa deh, bisanya apa? Saya menjahit, udah fokus menjahit. Fisika nggak penting, PPKN nggak penting, yang penting bisa menjahit baju ini. Nah gitu, biarin aja. Gitu deh. Nah nanti makan gratisnya di pabriknya. Dapat kan pasti. Tapi kalau dari pandangan seorang kuli sendiri nih. Kan kuli ini nggak ngomongin kualitas ya, tapi porsi. Apakah porsi, ya. Apakah porsi dan apa namanya isian makanan kuli itu berpengaruh nggak dalam Kang Didi memecahkan masalah? Untuk kuli? Ya, untuk kuli. Misalnya kan ada nasi bungkus doang, nasi telur. Apakah jadi lebih lama bangun rumahnya gitu maksudnya? Tapi begitu sayur ini surya. Kuantitas perlu, penting, ya, berpengaruh. Pasti kalau buat kuli. Kalau dikasih makannya segini, baru dikit nih hilang laparnya. Masih belum bisa kerja. Ini siapa kuli? Kuli. Segini? Bangsat segini ini satu gepung, satu nasi. Kurang segini. Itu kan baru makanan paling jadi 5 suap itu. Segini 5 suap. Ini appetizer, baru makanan pembuka ya. Makanan pembuka ya. Jadi harus full dulu kayak kita tuh udah susah berdiri tuh, kayak gitu. Harus kenyang dulu. 5 suap masih susah berdiri, emang pemalas bangsa. Ukurannya saya kurang tahu ya, tapi untuk anak sekolah menurut saya porsinya juga dibedakan. Ada yang memang oke lah, anak ini kayaknya pinter, kedepannya bakal jadi apa, dia cukup makanan seimbang. Tapi ada juga yang memang harus dikasih porsi kuli.
Oke. Karena saya yakin di semua anak sekolah itu pasti ada kuli juga jadinya nantinya. Masa dipersiapkan jadi kuli dari kecil? Coba yang kuli sekarang pernah sekolah nggak? Pernah juga sih. Iya berarti yang sekolah sekarang pasti ada yang jadi kuli. Nah kalau dia tidak dididik dari sekarang porsi kuli, kaget. Bangsat. Iya dia. Iya juga ya. Harus disiapkan dari sekarang. Coba orang mau jadi dokter dipersiapkan dari dini kan? Tentang kesehatan, tentang segala macam. Jadi kuli kenapa tidak dipertimbangkan itu? Yang dipersiapkan pelajarannya bangsat, bukan porsi makanannya. Porsi makanan penting. Kuli dan makan itu nggak bisa dipisahin. Itu kalau di dunia kuli itu SOP itu ya. SOP dan memang dasar banget pengantar ilmu kuli itu. Bab 1 kuli itu ya. Bab 1. Oke. Sebelum kita closing kita akan nge-breakdown menu kuli. Nah nanti kita akan bandingkan dengan menu makan gratis dari Prabowo Gibran. Oke, sekarang kita akan nge-breakdown menu kuli grade A, grade B, grade C. Biasa grade A nih yang kerja-kerja di BUMN gitu ya, di pemerintahan itu grade A biasanya. Oh justru enggak. Kalau di kerjaan lain kan kita kerja di perusahaan besar pokoknya gajinya gede gitu. Nah justru kuli enggak. Kuli itu semakin besar proyeknya semakin kecil gajinya. Tapi keunggulannya mungkin mereka lebih terjamin tentang safety ya. Terus lamanya kerja juga bisa panjang tuh, karena proyek pemerintah kan besar. Ya, misalnya 30 hari atau 2 bulan jelas gitu. Nah kalau yang pertama itu yang grade A-nya justru yang di rumah pribadi gitu. Ini baru tahu, justru kan yang di rumah-rumah borongan itu yang grade A justru ya. Oke, kalau gitu kita akan breakdown dulu dari menu kuli grade A. Kuli ya. Berarti kerja grade di A. rumah. Yang di garap yang di rumah. Yang di rumah pribadi ya kulinya. Nah, rumah pribadi ini tergantung karakter kulinya. Karena nasi disiapkan sesuka hati sama sebebas-bebasnya ngambil. Oke. Nah, seberapa kira-kira? Biasanya ada nih, ini segini nih yang pertama nih. Ini yang pertama. Ini kuli sakit. Lagi sakit itu. Kuli sakit itu kayak menu kita sehari-hari nih. Ini sakit segini sakit. Ya? Oke. Sakit entah dia sakit lambung atau sakit gigi. Gak enak badan ya. Oke, lauknya. Lauknya ini kalau misalnya disediain ya. Nih ada yang lucu nih. Jadi kalau misalnya ada banyak lauk gitu, selalu pengen yang terakhir ngambil. Jadi kalau ada 5 kuli nih, masing-masing pengen yang terakhir. Kenapa begitu? Karena kebanyakan mungkin pemalu yang nggak enak ya. Kalau misalnya ngambil yang pertama, ngambil yang bagus, serakah nih, kayak gitu. Jadi yang pertama, ya udah inilah. Nah yang terakhir jadi kebagian yang paling bagus. Karena di awal sungkan semua. Sungkan semua yang di awal. Ternyata lebih bermoral daripada ormas-ormas yang di Amerika. Ormas. Nah misalnya nih, ini anggaplah kuli terakhir yang ngambil. Terakhir. Dia dapat yang paling bagus. Ada lagi? Terus biasanya kalau udah, ini kan menu utama nih yang lauk itu utama. Nasi dan sisanya lauk, yang teman-temannya itu tergantung selera aja sih. Tergantung selera. Kira-kira ada yang suka mie. Ini perbandingannya kalau misalnya nih 1 baskom berarti ya dibagi selalu habis nih. 1 baskom buat 5 baskom orang kecil kayak gitu. Pokoknya seberapapun dikasih mereka selalu dibagi rata. Jadi dia ngeliat tuh berhitung, ini ada 5 orang nih. pakai meteran juga. Nah kayak gitu. Pokoknya kalau sayur-sayur tergantung selera juga lah. Kira-kira ini kuli grade A ya. Kuli. Sebenarnya lebih borongan. ini. Kuli grade A yang kerja di rumah pribadi itu lebih terjamin makanannya. Iya. Ada lagi gorengan biasanya kuli gorengan. Kalau masalah tahu dan tempe ini harus milih. Kamu mau tahu atau tempe? Gak boleh 2? Nggak boleh. Nggak tahu tuh. Kayak aneh aja gitu kan, tahu dan tempe itu sama-sama dari kedelai kan. Pilih aja 1. Baru kali ini ya, saya hidup 34 tahun baru ada orang mikir ngambil tahu tempe itu aneh. Justru yang aneh itu yang sebaliknya. Ya kenapa harus dimakan 2 gitu kan, sama-sama. Nih kalau kamu minum susu nih,
Kenapa harus coba ini diminum dua-duanya nggak? Nggak gitu bangsat, nggak beda. Ya kan kayak gitu. Nah ini udah cukup. Biasanya tidak di-full. Nah ini ada kebiasaan juga Kuli. Ya. Ditinggalkan satu menu. Misalnya ada 10 menu ini, tinggalin satu aja udah. Oh jadi misalnya ini dihabisin sisa mie dikit. Nah, sisa Untuk mie. apa itu? Bukan. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, jangan diambil satu. Untuk? Ya nggak tahu. Kayak gitu aja. Kita memang banyak budaya-budaya Kuli ini yang kita baru terungkap kayak sekarang. Gitu. Kuli itu banyak sungkannya. Kita biasanya ngelihat bahwa majikan kita, anggaplah majikan tuh, dia tuh memberikan kita sebanyak mungkin sesuatu dan kita harus menghormatinya. Ada salah satu dengan hormat itu kayak menyisakan. gitu. Jangan terlihat serakah. Tapi nanti tersinggung dong. Enggak. Kok sisa? Akhirnya kan jadinya semua. Nih misalnya ada 5 kuli. Habis. Kuli pertama nyisain ini. Oke. Kuli kedua nyisain ini. Jadi habis sebenarnya semua. Anjir, ini banyak budaya Kuli ya. Rokok harus nggak rokok? Rokok itu tuh kalau di agama sunnah. Masuknya sunnah. Ya. Ngasih ya kebaikan, Bukan tidak di ngasih agama, tidak Mas. apa. Ya ini bagi Kuli ini. Maksudnya dalam hukum, kalau hukumnya itu sunnah. Hukum Kuli. Oke, segini. Buah ada nggak? Buah ini tahunan sih buah tuh. Maksudnya tergantung musim. Saya Kebetulan kira ada setahun musim. sekali. Tergantung musim. Kalau ada musim rambutan ya dapat rambutan. Ya kan pepaya nggak ada musimnya. Udah. Oh ini pepaya kayaknya jarang saya. Iya, biasanya ada buahnya nggak? Enggak sih kayaknya, enggak. Nggak, buah berarti nggak ya? Enggak lah buah. Ini grade A aja nggak ada buah ya? Nggak tahu karena kayaknya nggak penting deh buah. Menurut yang punya rumah, kayaknya Kuli nggak usah dikasih buah deh. Oke, ini karena Kuli grade A, ada rokoknya. Ada rokoknya. Berapa rokoknya biasanya? Biasanya. Sebatnya Kuli itu sebung apa sebat? Sebatnya beneran. 1 kopi 2 batang rokok. Udah bukan sebat ya, dubat. Oke, ini berarti sudah lock Kuli grade A dengan asumsi buah nggak penting. Bahkan dia nggak tahu manfaat buah apa, nggak apa-apa. Mungkin infonya belum sampai Cikalong manfaat buah. Oke, ini Kuli grade A. Kita ganti sekarang kalau Kuli grade B. Ini Grade B ini grade B berarti ini kerja sebenarnya di- proyek tapi di di antara proyek gede yang perusahaan gede sama rumah pribadi itu ada ikut ke pemborong. Oke. Proyeknya ke proyek tapi dia ikutan. ikut ke pemborong jadi bosnya lah pemborong itu. Oke, Nah jadi itu tuh ada semi tuh. Kadang-kadang dikasih makan, kadang-kadang enggak. Tergantung mood mandornya tuh. Oke. Kalau makanannya gimana? Kalau Kuli grade B ikut pemborong ya? Itu lebih perhitungan sih sebenarnya. Ini kalau misalnya di grade A ini dapat ikannya segede gini, dia nyari ikan yang lebih kecil nih. Cari ayam apa? Ayam kate lah. Telur mungkin. Telur, mungkin telur. Kalau nggak ada ayamnya nih telurnya. Telur, oke. Sayur masih ada nggak di Kuli grade B? Sayur kalau misalnya tergantung harga sayuran. Tergantung harga sayuran, kalau lagi naik ini hilang nih. Kalau lagi naik, Karena kan dia ngitung keuntungan, Mandor. anggap singkirin berarti sayur. Singkir. Atau setengah. Tinggal lah. Oke. Tahu tempe? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak, sebenarnya bukan mau milih aja mau tempe apa telur. Nggak, masih ada nggak? Disediakan nggak di Kuli grade B? Nggak ada. Sudah dibungkus sih sebenarnya. Sudah dibungkus. Jadi Oke, udah berarti nggak. Jadi out biasanya berarti ya gini lah. Nah ini. Grade B. Nasi? Nasi Sama? terbatas sih, terbatas. Karena sudah dipaket-paket gitu. Oke. Oh, udah di packaging. Oke, sekarang Kuli grade C yang ikut pemerintahan. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, kosong. Cuman dapatnya safety doang. Nggak apa-apa lu lapar, yang penting selamat. Nggak dikasih makan. Ini kita nggak menghita ya, ini testimoni langsung ya. Iya, dari- saya pernah kerja di ketiga tempat itu gitu. Oke, yang di pemerintahan tuh kalau boleh Ya waktu kerja itu, kerja aja gitu, nggak ada. Waktu itu garap apa? Apa ya, ikut saya lupa. Karena tidak berkesan. Ya jelas yang dia ingat adalah kalau kerja pemerintah nggak dikasih makan ya kan. Berarti makanan gratis anak sekolah tuh mungkin mirip
kuli grade A ya, grade A ya. Grade A bisa grade B. Grade A ke grade B lah. Grade A ke grade B. Oke, kita pasang lagi tadi. Coba paling tambah ayam ditoker sama itu ya bisa. Oke, ini mie biasanya. Yang saya lihat sih kalau di video itu nggak ada mie, cuy. Oh, nggak ada mie? Nggak ada. Karena karbohidrat juga kan? Iya, dia nasi, sayur. Ini porsinya segini nasi? Sama tahu. Dan tahunya nggak segede ini kayaknya ya. Ya segede anak kecil lah. Segini lah tahunya. Nggak ya, anggap aja segini. Ini sama susu. Susu. Buah nggak segini juga buahnya. Buahnya itu ada yang kosong juga, ada yang 3 potong. Oke, anggap aja kita 3 potong. Ini 3 mata pelajaran ya kan. Cukup 3 buah. Nasinya ya seginilah. Dibandingkan makanan kuli, bedanya cuma tambah susu doang berarti ya. Dan buah. Susu dan buah. Dan sebenarnya tidak ngaruh kalau untuk kuli ya. Tidak ngaruh. Oke, jadi kita... Tapi paling saya mau koreksi tentang kalau saya disuruh memeriksa nih gimana bagusnya. Jangan disamain tiap anaknya. Seperti tadi yang dibilang, cuman ada salah konsep aja. Gimana? Solusinya berarti? Yang tadi dibilang kan yang pintar dikasih makannya sedikit aja. Nah, biasa aja. Yang bodoh lebih lengkap gizinya. Enggak, justru kebalik. Yang pintar masih makan. Yang full. Makannya enak. Yang enak. Ada ini, seenak-enak. Udah enak, bergizi. Kalau mau banyak dia kasih banyak. Nambah boleh. Oke. Yang agak lumayan turunin dikit. Nasi ada buah, nggak ada susunya. Hilangin satu. Iya. Ayamnya setengah lah gitu. Ini yang mendingan. Yang bodoh banget? Yang bodoh banget jangan dikasih makan. Tahu kenapa? Kenapa? Biar mikir. Jadi otaknya dipakai. Ini gimana nih caranya saya bisa dapat makan? Pinter tuh anak. Ya itu bisa juga jadi motivasi. Tapi udah dia goblok nggak ada energi. Energinya dari sebelah sama lidi-lidian sama goblok. Tapi biasanya kan yang jadi goblok, motivasi. apalagi yang nakal tuh. Yang nakal tuh jangan dikasih makan biar energinya kurang. Iya. Dia mau bolos naik pagar, aduh lemes anjir gitu. Sekali lagi kesimpulan dari Kang Didi itu yang ngasih makan yang pinter-pinter, menengah, yang bodoh-bodoh nggak usah biar dia termotivasi untuk aku ingin makan juga. Karena lama-lama mungkin hari pertama nggak apa-apa gue nggak makan. Seminggu kemudian kayaknya dia udah mulai istirahat gitu. Dia mulai ada, mulai otaknya dipikir, anjir 2 tahun tuh ada berapa bulan ya? Ada berapa bulan ya? Wah, kepake otaknya. Oke, kalau gitu, kalau kalian punya pengalaman soal makan gratis, gimana hasilnya langsung komen di bawah. Atau kalian punya testimoni langsung bahwa, iya bang, makan gratis ini bikin teman saya jadi pinter. Langsung aja komen di bawah. Atau kalian punya ide lain, langsung aja komen di bawah. Sampai ketemu lagi di Aduan Masyarakat selanjutnya.